Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bab menghindari dosa besar. Sebelumnya, perkenalkan, anggota kami terdiri dari yang pertama, Dea Aurelia, absen 6, Keisha Faras, absen 12, Rifda Aulia, absen 23, serta Rishatri, absen 25. Yang pertama, apa itu dosa besar? Pengertian dosa besar yaitu perbuatan yang dilarang keras oleh syariat, memiliki saksi hukum berupa had atau takzir di dunia, atau diancam dengan murka, laknat, dan disiksa neraka di akhirat. Mengapa sih dosa besar wajib dihindari? Dosa besar wajib dihindari karena 3 alasan utama. Yang pertama, dosa besar merusak kesucian iman seseorang. Yang kedua, perbuatan ini menghancurkan moral dan fungsi akal sehat. Serta yang ketiga, dampaknya merusak kedamaian tatanan sosial masyarakat. Menjauhinya menjadi kunci keselamatan dunia dan akhirat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 10 macam dosa besar. Yang pertama ialah membunuh. Membunuh adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak disengaja dengan alat mematikan. Membunuh dikategorikan sebagai perbuatan maksiat paling berat dan dosa. Tindakan ini dilarang keras karena Islam sangat menjunjung tinggi hifdzun nafs atau menjaga keselamatan jiwa manusia. Hal ini terdapat pada dalil Quran Surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Wa man qutila matluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl. Innahu kana mansura. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Yang kedua yaitu liwat. Liwat merupakan perilaku seksual menyimpang yang dilakukan secara spesifik oleh sesama lelaki yang biasa disebut homoseksual atau sodomi dengan cara memasukkan alat kelamin ke dubur. Asal-usul liwat yaitu istilah ini berakar dari sejarah klasik fikih Islam yang merujuk pada perbuatan menyimpang yang pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam, yaitu kaum Sodom. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan idh qala liqaumihi atu'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun musrifun. Yang artinya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu? Yang ketiga adalah LGBT. LGBT merupakan sebuah istilah payung atau umbrella term modern yang mencakup berbagai bentuk orientasi seksual dan identitas gender yang menyimpang dari fitrah. Jauh lebih luas dibandingkan dari liwat, karena LGBT melibatkan 4 kelompok sekaligus, yaitu L lesbi, G gay, B biseksual, dan T transgender. Dalilnya yaitu mawajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Yang artinya, barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut atau homoseksual, maka hukum mati pelaku dan pasangannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat adalah meminum khamar. Khamar adalah segala minuman yang dapat memabukkan dan menghilangkan akal sehat. Dampak dari meminum khamar yaitu dapat merusak kesehatan, menghilangkan akal sehat, dan menjadi penyebab kejahatan. Nah, cara menghindari meminum khamar yaitu kita dapat menghindari dengan menolak ajakan, memilih teman yang baik, serta mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Dalilnya terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون, yang artinya sesungguhnya khamr, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji, maka jauhilah agar kamu beruntung. Selanjutnya adalah judi. Judi adalah permainan yang mengandung taruhan untuk memperoleh keuntungan secara untung-untungan. Dampak dari judi yaitu dapat menimbulkan permusuhan, menghabiskan harta, melalaikan ibadah. Cara dari menghindari judi yaitu dengan menjauhi segala bentuk perjudian, tidak tergiur judi online, serta menggunakan harta secara halal. Hal tersebut terdapat pada dalil Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah, yang artinya sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Selanjutnya, yang keenam adalah mencuri. Mencuri merupakan tindakan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang aman, tanpa hak dan tanpa izin yang sah dari pemiliknya. Mencuri merupakan termasuk dosa besar karena melanggar prinsip dasar syariah, yaitu maqasid asy-syariah dalam hal menjaga hak kepemilikan harta atau hifdzul mal, merugikan orang lain, serta merusak keamanan masyarakat. Dalilnya terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Jadi apabila ada laki-laki dan perempuan yang mencuri, maka tangannya sesuai syariat Islam itu dipotong. Selanjutnya adalah durhaka kepada orang tua. Segala bentuk ucapan, perbuatan, atau sikap anak yang menyakiti hati, mendurhakai, menelantarkan, atau tidak mematuhi perintah baik kedua orang tua, dikategorikan sebagai dosa besar terbesar setelah syirik karena merusak tatanan akhlak keluarga, memutuskan ikatan silaturahmi paling utama, dan mengundang murka Allah secara langsung di dunia maupun akhirat. Hal tersebut terdapat pada dalil Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Selanjutnya, yang kedelapan adalah meninggalkan sholat, yang biasa disebut dengan tarkus sholah. Tarkus sholah merupakan tindakan sengaja mengabaikan, melalaikan, atau meninggalkan ibadat sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban mutlak bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal, termasuk dosa besar spiritual yang paling fatal karena meruntuhkan tiang penegak agama Islam, menghapus pahala amal kebaikan lainnya, serta dapat mengeluarkan pelakunya dari ikatan keimanan jika disertai pengingkaran atas kewajibannya. Hal tersebut terdapat pada dalil hadis riwayat Muslim yang berbunyi, bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah, yang artinya pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Kemudian selanjutnya yang ke-9 adalah memakan harta anak yatim, yaitu aklul malil yatim, yaitu tindakan menguasai, menggunakan, membelanjakan, atau menghabiskan aset dan harta milik anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum ia dewasa secara zalim dan tanpa hak. Kategori hukum memakan harta anak yatim termasuk dosa besar sosial yang sangat keji, karena mereka memanfaatkan kelemahan anak yatim demi keuntungan pribadi, serta diancam dengan siksaan neraka yang sangat membakar di akhirat kelak. Hal tersebut terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 10 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa yaslawna sa'ira. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Yang terakhir adalah korupsi. Korupsi merupakan tindakan menyalahgunakan wewenang, jabatan, posisi, atau kepercayaan publik untuk mengambil keuntungan finansial pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak sah. Kategori hukum dari korupsi itu sendiri yaitu termasuk dosa besar modern tingkat tinggi yang setara dengan mencuri. Tetapi dampak dari korupsi itu sendiri berdampak massal karena korupsi dapat merusak tatanan keadilan ekonomi negara, menghancurkan hak rakyat kecil, dan menghilangkan keberkahan hidup. Dalilnya terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil. Kemudian, sebelum mengakhiri penjelasan kelompok kami, di sini terdapat quotes yaitu, iman adalah jangkarnya, akhlak adalah layarnya. Yaitu kita dapat menghindari dosa besar. Itu bukan berarti sekedar gugur kewajiban, melainkan wujud nyata cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia demi keselamatan dunia akhirat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.